Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang ucap salamnya. Kayaknya ini terkonsentrasi kepada demon ini. Demon Cipnaker apa? Omnibus Law. Sampai tak sanggup lagi menjawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, muliakan para jemaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. Insyaallah malam yang berbahagia ini kita khusus membuka interaktif. Apa saja ya, seputar sosial, agama, budaya, politik, siasat, ekonomi, al-iqtisadiyah, apa saja. Tapi secara makro. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. والأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لكل جميع العلماء ونفعنا بهم والمسلمين بعلومهم وبعلوم جميع العلماء. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami, dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami, dari segala gangguan tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang saleh. Anugerahkanlah ya Allah kepada kami, anak dan keturunan kami, ya Allah, menjadi keberkahan, keutamaan, kelebihan dari segala nikmat yang Kau berikan kepada orang-orang yang saleh, ya Allah. Berikan pula keberkahan kepada seluruh orang-orang yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya ya Allah mereka yang ikhlas membantu jihad di dalam dakwah kami. Tinggikan derajat mereka dunia dan akhirat. Anugerahkanlah ya Allah kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Fadhal, silakan. Fadhal. Apabila kita datang itu telat Pak Ustaz, ajar subuh itu sudah selesai berkumandang Pak Ustaz. Kita baru masih ketemu musola. Baiknya itu kita sholat tahiyatul masjid atau sholat sunnah fajar Pak Ustaz. Itu ya. Oke, silakan, ada yang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin juga konteks. Ini Nggak interaktif, nggak ada yang luar konteks. Umum, sifatnya umum. Boleh siasat, boleh politik, boleh. Saya amati yang berkaitan dengan jual beli rumah. Saya amati banyak pengembang pribadi yang mengatasnamakan sekarang
KPR-nya syariah. Hmm. Ya. Pertanyaan saya gimana fikirnya? Kalau yang saya tahu umumnya ada pihak ketiga sebagai yang backup KPR. Kalau ini antara pembeli dengan pemilik lahan tersebut. Nah, cuman dari harga itu per tahunnya kalau nggak salah antara 6 sampai 10% di charge. Batas limitnya itu paling lama 5 tahun. Itu aja. Nah itu gimana menurut Vicky? Oke. Yang keduanya lagi, Ustaz, kalau kita berbisnis, kita dapat komisi, apakah kita wajib mengeluarkan zakat atau infak aja? Itu aja. Iya. Oke, silakan. Beberapa kali kita ke belakang itu seringkali Ustaz membahas mengenai syarat yang begitu banyak dan ketat untuk menjadi seorang imam, Ustaz. Ya, yang betul-betul orang yang harus faqih. Nah, pertanyaannya adalah apakah keutamaan atau fadilah yang diperoleh jika seseorang itu menjadi imam, Ustaz? Mengingat syaratnya begitu sulit. Iya. Terima kasih. Itu aja. Ya. Oke, silakan. Ada yang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, menanyakan tentang kaitan tentang kayak yang saat ini terjadi, yaitu demo dan peraturan-peraturan yang Ustaz sering mengatakan bahwa peraturan itu kalau sudah ditetapkan ataupun sudah diundang-undangkan itu kita wajib mengikuti. Nah, apa kalau yang kayak begini ini kita harus wajib mengikuti, Pak Ustaz? Yang keduanya, Pak Ustaz, masalah fikih ini apa bisa dikategorikan mereka-mereka yang ahli dalam ilmu negara itu, Pak Ustaz, mestinya kayak presiden ataupun menteri, bahkan anggota DPR, mungkin ekonom, apa itu termasuk bisa dibilang orang yang ahli ya, punya fikih dalam Itu aja ya. Oke. Saya jawab dulu. Insyaallah nanti berikutnya yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama pertanyaan adalah kita terlambat sampai di sini di masjid atau di musalla. Sudah selesai azan. Mana yang kita dahulukan, tahiyatul masjid atau sunat fajar? Kita lihat masjidnya. Kalau sekarang alhamdulillah di Masjid Uswatun mungkin waktunya panjang ya. Jadi menunggu subuh itu panjang. Nah, itu bagus. Kalau kita masjid-masjid lain umpamanya yang cepat, maka kita utamakan ini dulu. Fajar, sunat fajar dulu. Jadi sunat fajar bisa digabungkan dengan niat tahiyatul masjid. Tapi sunat fajar niat diutamakan. Baru qabla subuh. Maka itu diutamakan. Tapi kalau menjadi uswatun, boleh kita tahiyatul masjid dulu. Baru sunat fajar. Baru setelah itu qabla subuh, karena panjang. Atau masjid-masjid lainnya yang sudah ditentukan timernya. Nah, itu nggak apa-apa. Jadi utamakan dulu yang lebih kuat sunnahnya ya. Diutamakan sunat fajar lebih utama. Maka sebenarnya kalau kita sudah sunat fajar, situ sudah termasuk tahiyatul masjidnya. Kalau kita tidak mengerjakan tahiyatul masjid, kita gabungkan niatnya. Tapi diutamakan niatnya sunat fajar dulu ya. Itu saja. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita mengikuti kredit itu jual beli rumah melalui KPR mengatasnamakan syariah. Sekali lagi ini sebenarnya sudah banyak di YouTube kita ya, syarat-syarat kita mengikuti lembaga keuangan, baik dia KPR, kredit rumah atau pinjam meminjam atau investasi apa saja. Masalah keuangan. Ini udah banyak sekali video kita. Nanti bisa dilihat dan termasuk tulisan saya tentang masalah masalah dana talangan haji. Itu juga nanti sama syaratnya. Jadi saya kasih jawaban yang singkat aja secara umum. Syarat utama adalah apapun dia lembaganya. Mau dia lembaga mengatasnamakan agama ataupun tidak agama, kita boleh mengikutinya. Ini menurut fatwa ulama dunia. Kita katakanlah Majma' Abu Hussein.
Kita katakanlah Majma' Buhus. Majma' Buhus Mesir maksudnya, lembaga fatwa tertinggi di Mesir. Sama ada bank konvensional ataupun tidak. Tapi dengan syarat mesti ada jaminan dari pemerintah. Lembaga itu mesti ada jaminan dari pemerintah. Seluruh aturannya memang sudah dipersetujui oleh pemerintah. Nah ini nggak ada pribadi aja. Oh, nggak boleh. Kalau dia tidak di bawah naungan pemerintah, tidak ada jaminan dari pemerintah, tidak boleh. Kalaupun boleh ketat syaratnya. Ketat syaratnya, mesti ada hitam di atas putih. Notaris, Hah? di atas notaris. Di atas notaris. Dengan syarat apabila terjadi kredit macet, tidak dalam jangka 3 bulan berturut-turut tidak sanggup membayar kredit, maka interestnya mati, cukup membayar dana pokok. Atau begini saja, singkat saja. Seandainya ada lembaga pribadi, dia siap bersedia mengikuti aturan sebagaimana undang-undang pemerintah. Titik. Berani nggak dia? Itu saja. Kalau menurut hukumnya gimana? Apa? Kalau menurut hukumnya seperti itu. Dari segi agama boleh. Cuman kalau menurut fatwa ulama di Indonesia ditambah satu lagi, lembaga itu mesti dia ada izin DSN, Dewan Syariah. Jadi jangan sampai terjebak. Yang terakhir kali adalah perkreditan rumah mengatasnamakan agama syariah. Di situ dibikinlah iming-iming pohon kurma siap panen sekian tahun, harga tanah dengan murah, rumahnya sekian. Udah, itu menarik-narik ulama, menarik-narik tokoh agama. Kita buka sajalah ya, karena sudah terbuka di publik. Syekh Jaber karena dia orang Arab, sudah menjadi warga negara Indonesia, orangnya lugu, nggak ngerti politik ekonomi, nggak ngerti politik bagaimana sosial budaya Indonesia, yang sudah bertahun-tahun sering mengkibuli tentang masalah investasi, dia ditarik, dikasih dia upeti per bulannya sekian. Yang penting dia mau mengatasnamakan itu. Tahu apa yang terjadi? Lahan yang dijadikan properti mengatasnamakan syariah ilegal. Untung dia nggak ditangkap. Itu gimana kan hukumnya bagi orang yang menjadikan ikon di perumahan itu? Maksudnya? Gimana dia dijadikan ikon kan? Iya. Ini sudah kita terangkan kemarin. Kemarin sudah kita terangkan di videonya. Coba lihat. Seandainya seluruh MUI seluruh Indonesia mendukung ada lembaga-lembaga seperti ini tadi, investasi, lembaga keuangan, perkreditan, tapi tidak ada jaminan dari pemerintah, kita katakan OJK, LPS, BI, haram hukumnya. Kemarin udah keras saya ngomongnya, saya kira nggak usah diulang lagi, saya kira di video ini bisa dilihat, saya sangat keras masalah ini. Dulu kan saya sudah pernah mengatakan, Pak Tren dulu kan saya yang mengatakan haram, bahkan pengacara Habib Rizik mau mensomasi saya, silahkan, saya bilang nggak takut saya. Itu berapa tahun yang lalu ya. Nah itu. Jadi saya kira jangan diulang lagi, waktu kita habis. Berarti haram kan? Haram ya. Seandainya tidak ada lembaga pemerintah yang menaungi, yang menjamin lembaga keuangan, haram. Meskipun sudah dapat label halal dia dari mengatasnamakan lembaga ulama, meskipun. Kenapa? Seandainya terjadi penipuan, kredit macet, penipuan, khida' dan sebagainya, siapa yang mau ganti? Jadi kalau OJK itu kan di atas 1 miliar lebih. Kalau LPS mungkin 200 juta. Seandainya Anda ditipu 1 miliar, OJK bisa ganti. Pemerintah bisa ganti. Nah ini kan kasus Santuri dulu kan begitu. Jadi jelimet ya. Makanya pemerintah wajib hadir di situ. Itu dia ya. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi, masalah komisi dalam bahasa Arab itu biasa disebut simsar. Boleh dapat persentase, mau kita kasih 2,5% atau lebih, tapi dengan syarat tidak ada pemaksaan. Jadi simsar ini komisi kita dalam bisnis, dalam mencari rumah, tolonglah carikan rumah, susah kali gitu, mau nyari kontrak untuk kantor, dia cari, kita kasihlah komisi berapa kalau dia dapat, umpamanya ya komisi untuk bisnis skala di atas 1 juta 2,5%, kalau berarti 25.000, 1 miliar 25 juta.
Kalau seandainya dapat ini gitu kan. Pertanyaannya, kita dapat komisi itu atau wajib kita keluarkan zakat atau enggak? Oh gitu. Pertanyaannya adalah kalau sudah sampai haulnya, nisabnya, nggak usahkan keuntungan daripada simsar, kita jadi calo umpamanya. Tapi jangan calo pemerintah ya. Kalau calo pemerintah sudah ada undang-undangnya. PNS tidak boleh jadi calo, tidak boleh ngambil komisi. Siapa saja PNS mengambil komisi kena jerat undang-undang gratifikasi. Jadi sama saya aja gitu kan. Saya kan nggak PNS. Jadi itu ya. Apabila dia sampai haulnya, kalau sekarang 85 gram emas murni, sekarang 1 gram hampir 1.900.000, mungkin sekitar 50 juta. 50 juta per tahun, berarti lebih kurang sekarang udah hampir 2 jutaan. 1.700.000, 2 jutaan per tahunnya. Boleh silakan dia bayar cicil ataupun dia bayar lunas zakatnya. Itu ya, jangan sampai menipu zakat. Zakatnya 2 juta dibayar 1 juta. Dosa dia makan 1 juta. Itu dia. Kemudian Kalau di bawah itu nggak keluar zakat ya? di bawah itu tidak keluar zakat. Hanya infak sedekah aja ya? Supaya berkah bisnisnya, supaya jangan ditipu orang, supaya jangan macet bisnisnya, sedekah biar berkah. Karena dalam bisnis kan paling banyak di situ riak-riak, penipuan, khidah dan ketidakikhlasan. Maka kita disunahkan bersedekah. Sedekah itu menolak bala. In tubudus sadaqati fa ni'amma wa in tukhfuha fatu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir 'ankum min sayiatikum. Itu kelebihan sedekah. Subhanallah. Kamu sedekah terang-terangan ataupun sembunyi. Kalau untuk orang miskin sembunyilah supaya jangan jatuh murahnya, kata Allah. Ingat, wa yukaffir 'ankum min sayiatikum. Sedekah engkau itu yang terang-terangan atau sembunyi akan mengangkat keburukan engkau menjadi kifarat. Seharusnya engkau disenggol motor jatuh mati, nggak jadi. Seharusnya engkau sakit 100 hari, akhirnya nggak jadi gara-gara sedekah. Seharusnya engkau umurnya, walaupun umur itu sudah ditentukan Allah ya. Ini sudah selalu kita bahas tentang takdir dan qada. Ya, takdir dengan qada. Kalau takdir bisa berubah, kalau qada tidak bisa berubah. Jadi untuk supaya kita bisnis lancar, tidak ditipu orang, dan semoga bisnis kita terus diberikan Allah keberkahan, perbanyak sedekah walaupun sedikit. Kemudian alhamdulillah wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan berikutnya adalah syarat jadi imam. Tidak mesti faqih. Faqih itu adalah orang yang ahli fikih. Jadi syarat imam itu runtutannya sudah selalu kita angkat. Pertama, aqra'uhum, kata Rasulullah. Ini didefinisikan para ulama bermacam-macam. Pertama, fasih ya, makhrajul hurufnya. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal dia lebih utamakan yang fasih. Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Hanafi faqihnya dulu. Karena kalau orang ahli fikih walaupun dia celat, cadel, walaupun dia jelek suaranya, dia tidak bisa disalahkan. Dia itu sudah tahu hukumnya dan dia tidak akan dibebani dosa dan kesalahan karena sebab yang salah dituturkannya dan tidak dengan sengaja. Udah pasti tidak sengaja, karena memang orang yang berat lidahnya, lisannya itu tidak, orang yang alim tidak akan berani sengaja. Beda dengan orang yang dia jahil, tidak ada ilmunya, meskipun cantik suaranya, kalau makhrajul hurufnya salah atau dia tidak faqih, dia tidak diutamakan jadi imam. Kenapa? Boleh jadi bajunya nggak bersih, nggak suci, walaupun bajunya cantik digosok rapi, tapi istrinya mencucinya nggak bersih, dicampur antara najis dengan yang tidak najis, dan cara menyiramnya mencelup saja, yang penting buihnya hilang, buih sabun. Baju untuk sholat wajib disiram dari atas ke bawah, airnya mengalir, nggak boleh masuk laundry diubek-ubek langsung dijemur kering.
Kecuali kalau dia nggak bercampur dengan kolor yang najis, nggak bercampur pipis, semuanya disatukan yang bersih saja. Kita yakin itu. Kita nggak duduk di kursi-kursi yang dikencingi kucing umpamanya. Yakin kita. Maka boleh dicelup kering. Tapi itu pun ikhtiar. Tidak pernah dilakukan oleh orang-orang soleh, nggak pernah melakukannya itu. Tetap disiram juga dari atas seharusnya. Karena kita nggak tahu kita duduk di mana. Tetap harus dialirkan airnya. Jadi paling penting aqra'uhum itu ya. Jadi saya kira nggak usah saya ulang lagi, runtutannya sudah selalu kita sebutkan, runtutan imam. Takut habis waktu kita, yang lain mau bertanya banyak. Jadi itu saja ya. Ada. Maksud saya ini itu kan syarat yang lumayan berat ya. Iya. Sedangkan keutamaan menjadi imam sendiri. Betul. Nah, dari sisi nilai sholat. Jadi kalau keutamaan imam itu besar ya pahalanya. Besar sekali kelebihan imam. Jadi pahalanya itu 2 kali ganda, dosanya pun 2 kali ganda. Kalau dia nggak pantas jadi imam, memaksakan jadi imam, dia memikul dosa makmum semua yang salah. Dia pakai pakaian najis, ada berapa orang di sini sholat? Ada 20 orang, dosa 20 orang ditanggungnya semua. Jadi ya gampang jadi imam. Jangan sampai kita menganggap enteng. Jadi harus kita tinggalkan gengsi dan sebagainya. Kalau kita nggak pantas, jangan kita paksain. Pertama yang paling penting, baju kita jangan sampai najis. Jangan sampai, kan banyak orang buang air kecil itu sembarangan. Yang penting sudah habis sudah. Tapi tetesan-tetesan pipisnya itu dianggap enteng. Makanya saya katakan kemarin, burung itu diurut sampai habis. Kita yakin dia nggak netes lagi. Makanya kalau ada orang yang penyakit sulusul baul, yang netes-netes terus, dia nggak boleh jadi imam. Sulusul baul bagaimana sholatnya? Nggak boleh, wudunya hanya untuk 1 fardu. Contoh, dia kencing terus, netes terus, tetap boleh dipakai celananya, tapi dengan syarat ketika maghrib, ketika jatuh azan baru dia ngambil wudu, sholat. Waktu isya wudunya nggak sah, kecuali hanya sholat sunat boleh. Waktu isya dia ngambil wudu yang baru lagi. Itu dia ya. Jadi syarat imam itu sangat ketat sebenarnya memang, tapi tidak mesti faqih, walaupun diutamakan yang faqih, tetap diutamakan. Imam Ahmad bin Hanbal bukan berarti dia menganggap faqih itu tidak diutamakan. Dia mengutamakan yang faqih itu supaya juga makmum enak mengikutinya. Tetap Imam Ahmad bin Hanbal ya pasti faqih itu nomor 1, pasti itu. Karena ulama-ulama faqih yang mengetahui hukum. Berapa banyak orang yang cantik suaranya, sholatnya berselema, kata orang Melayu, centang prenang sholatnya banyak. Sekarang dah terbukti, sekarang banyak yang hafal Quran jadi imam-imam masjid besar. Sholatnya maaf, meskipun yang rukun tidak salah, tapi yang makruhnya besar banyak yang dilanggar. Banyak yang dilanggar. Kenapa? Karena nggak pernah belajar fikih, nggak pernah duduk talaki gini. Dari kecil hafal Quran, hafiz, tahfiz, suara cantik, langsung dipercaya orang jadi imam. Dipanggil dari tingkat provinsi sampai dari tingkat kabupaten, dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke pusat. Ini banyak kita teliti sekarang, orang-orang imam di masjid itu yang hafal Quran, suara cantik, hafal Quran, sholatnya banyak yang dilanggar, terutama yang makruh besar ya. Yang makruh besar, kalau yang rukun mungkin selamat. Jadi kalau kita jadi imam di masjid besar, kita harus bisa memberi contoh kepada generasi akan datang. Jangan salah. Jangan sampai salah kita kebiasaan pada umumnya. Jangan sampai salah kita. Bagaimana dia ketika jadi imam berdiri, apa yang dia harus ucapkan, bagaimana setelah dia jadi imam menghadapnya, bagaimana rukuknya, sujudnya. Jadi ada makruh. Oke, kalau yang makruh biasa yang dia bukan kayak ro'at, enggak masalah. Itu dia ya, belum lagi yang lain-lainnya. Jangan sampai nanti ada lagi yang perkara yang lain. Umpamanya dia lupa sunat abad, tahu-tahu dia enggak sujud sahwi. Nah, ini banyak ini. Ustadz lagi sudah menganggap ente sujud sahwi. Saya sampai marah saya. Hati-hati ya. Hukum sujud sahwi itu sepakat semua ulama itu masru', disyariatkan. Untuk imam
Sebagian pendapat mazhab Imam Hanafi Al-Karhi daripada mazhab Imam Hanafi wajib, Imam Ahmad bin Hanbal wajib, Imam Hanafi dan Imam Syafi'i sunnah muakkad. Imam Malik tergantung, kalau dia menambah sunnah, kalau dia mengurangi wajib sujud sahwi. Itu jangan anggap enteng. Jangan anggap enteng sujud sahwi. Ya kalau kita bukan ustadz mungkin orang maklum, ini dablek kata orang. Ini kita sudah ustadz, jadi imam, sudah berkali-kali ditegur, enggak juga lagi paham. Saya sampai pernah marah saya itu. Akhirnya mereka nazir langsung ngejar saya nanti insya Allah kami akan sampaikan katanya. Jadi jangan menganggap enteng, walaupun itu bukan perkara yang wajib. Menurut Imam Syafi'i ya, menurut Imam Syafi'i. Tapi nanti tahu, berarti kelihatan kita itu mengangkat dia jadi imam karena bodohnya, ketahuan bodohnya, nggak pernah belajar. Kasihan kita. Jadi nggak boleh toleransi kalau perkara sujud sahwi meskipun itu bukan sunat, bukan walaupun menurut Imam Syafi'i bukan wajib. Tapi itu menurut sebagian ulama itu sunnah muakkad. Itu ya, jangan sampai nganggap enteng masalah itu. Udah, Allah taala alam bisawab. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kasus sekarang ini pemerintah DPR mengesahkan undang-undang omnibus law, Ciptaker ya. Jadi memang ini kontroversial sangat besar di kalangan DPR, mayoritas menyetujui, sebagian tidak. Kalau saya dulu pernah mengatakan kalau sudah disahkan undang-undang kita wajib taati. Tidak semua, tergantung aturan. Kita kan walaupun kita umpamanya sudah disahkan DPR, tapi kita masih bisa gugat ke MK. Demonstrasi kemarin itu sangat memilukan di Bandung ya, sampai bentrokan terjadi. Kalau bisa jangan terjadi itu. Kita harus sabar, tapi bukan berarti dibiarkan, karena memang ini undang-undang yang disahkan ini itu banyak yang kontroversial, sangat tidak masuk akal. Contoh, nanti ini yang sudah disahkan sekarang ini, kalau seandainya ini berlaku, diantaranya buruh bak mati itu nggak dapat tunjangan, Pak. Udah, LPPOM MUI wajib mengeluarkan sertifikat halal 3 hari. Apabila lebih dari 3 hari akan ditindak sama pemerintah. Bisa jadi di sanksi lembaga MUI. Udah. Kalau sekedar bakso tetangga yang di riset, yang kita lihat, yang mau dihalalkan, nggak susah. Kalau pabrik besar, dia umpamanya produk, kita katakanlah produk makanan yang 1 hari itu sampai 1 ton, 2 ton yang dia harus olah bahan makanannya. Belum lagi melihat pabriknya bagaimana cara kerjanya. Itu kan harus tahu, karena pabrik itu kan nggak semua satu bahan, Pak. Dia hari ini 1 minggu itu dia makanan anak-anak, minggu kedua susu. Nanti kadang-kadang dia ada mengolah babi untuk sosis umpamanya, atau untuk khusus makan makanan babi yang mau diekspor. Itu syaratnya ketat, dan itu nggak bisa makan 1 hari, 3 hari nggak bisa, karena sudah dipraktekkan bertahun-tahun. Belum lagi menengok contoh umpamanya stunning, cara menyembelih sapi, itu kan dari Australia nggak boleh disembelih gitu saja. Dari Jepang, sapi dari Jepang nggak boleh disembelih gitu saja, mereka nggak mau. Australia tidak mengizinkan sapinya disembelih gitu saja, harus di stunning, ditembak kepalanya pakai tembak tumpul, pingsan dulu baru disembelih. Udah, itu meneliti, itu nggak bisa 3 hari. Makanya kita harus bisa mensiasatinya. Kalau seandainya ini gagal, nggak susah. Caranya gini, MUI jangan takut, nggak apa-apa 3 hari. Tapi semua perusahaan setiap mengajukan proposal ingin sertifikat halal harus sempurna sudah keluar daripada LPPOM pemerintah. Semua kondisi syarat, contoh bahan bakunya apakah mengandung babi, mengandung segalanya, itu harus tuntas. Kalau nggak tolak saja. Nggak usah 3 hari, 1 hari bisa stempel halal. Jadi tolak saja, yang rugi itu pemerintah. Semua perusahaan nggak akan diterima oleh MUI.
Sebelum sempurna dia meneliti bahan kandungannya. Kami nggak mau meneliti. Kalau Anda mau nyuruh kami meneliti bagaimana pabrik Anda supaya kami sertifikat halal, dananya besar. Dalam satu hari kami akan kerahkan 10 orang. Ayo, seharusnya biasanya mungkin kalau untuk 1 miliar itu boleh jadi itu mungkin hanya 10 juta, 5 juta, nggak sampai modalnya. Nggak sampai. Udah, modal sertifikat nggak sampai. Tapi gara-gara seperti ini, wajib 3 hari, saya yakin 50 juta bisa. MUI akan tekan 50 juta. 3 hari, nggak usah 3 hari, 1 hari selesai. 24 jam, siapa nggak mau? Maaf ya, ini contoh, kita praktik aja langsung ya. Ini kita MUI, saya suruh dia, Pak, 10 juta saya kasih, hari ini teliti semua pabrik itu. Mau lah, 10 juta saya nggak mau. Saya kerahkan 5 orang, 50 juta, masa nggak mau? 1 orang untuk meneliti mesin, 1 orang meneliti bahannya, 1 orang, selesai. Yang ngerugi pemerintah nanti. Percayalah. Oke, kemudian gini lagi. Masalah buruh apabila mati dalam pekerjaannya tidak ditanggung, tidak ada asuransinya. Nggak susah. Bisa. Seandainya ini terus berjalan, pemerintah akan rugi. Udah, MUI akan menanggapi pemerintah wajib yang menanggung apabila buruh mati dalam pekerjaannya. Nggak peduli dengan fatwa umpamanya pemerintah. Udah, MUI ancam keluarkan fatwa, boleh kemplang pajak. Mau bilang apa pemerintah? Halal kemplang pajak. Berani nggak melawan pemerintah? Bisa kita lawan, tapi dengan cara siasah tadi. Iya, begitu caranya. Saya yakin. Seandainya ini undang-undang terus diberlakukan, kita nggak usah takut. Bisa. Pemerintah yang rugi sendiri. Pemerintah wajib membayar buruh yang dia kena kecelakaan, menjamin asuransinya. Kalau nggak mau, MUI bisa mengeluarkan fatwa. Wajib hukumnya. Pemerintah tidak menanggapi fatwa MUI, keluarkan fatwa lagi. Haram masyarakat mengeluarkan pajak, atau boleh mengemplang pajak. Begini pemerintah kan, kalau sembarangan memberikan. Udah, yang ketiga, ini kita teliti. Seluruh ketua partai wajib diteliti nerima uang enggak dari pengusaha sebab undang-undang ini. Hati-hati. Ini ada permainan uang ini. Kenapa bisa undang-undang ini disetujui semua partai kecuali Demokrat, PKS? Ini perlu diteliti. Kenapa ketua partai diam semua? Coba diteliti. Kemudian itu undang-undang itu kan menguntungkan pengusaha. Coba lihat alur rekeningnya kemana. Diteliti. Ini saya kira intelijen swasta bisa. Ada enggak mereka mendapat amplop ketua partai ini? Belum lagi komisi-komisi di anggota DPR yang mengesahkan ini. Itu bisa diteliti. Kalau dapat, habis. Coba sekarang ini Gatot Nurmantio kan habis kan, dibongkar semua kan kekayaannya karena gara-gara dia melawan pemerintah. Bayang, mantan pangap Pak, sekarang diobok-obok harta kekayaannya. Rumahnya saya 112 miliar dibongkar di media massa. Belum ininya lah ininya. Udah. Gatot Nurmantio sebenarnya bisa balas. Kok gua saja lu bongkar? Nggak susah, masih banyak hidup jenderal sekarang di banyak yang masih hidup, yang hartanya itu lebih hebat dari dia. Makanya dulu saya pernah, waktu orang, maaf ya, dulu orang mati-matian bela Prabowo, ini banyak saksinya semua. Saya bongkar bagaimana, dari mana harta. Saya kenal Prabowo dari dia kolonel. Kolonel dulu gaji 300.000. Ayah dia kan ekonom, duitnya banyak. Mana banyaknya? Kita bisa tahu berapa aset ayahnya. Ketika dulu sebelum Pilpres kan banyak orang mati-matian membela Prabowo. Saya bongkar satu persatu. Tak bisa jawab. Nah, ini kejadian lagi. Nah, jadi begitu ya. Jadi undang-undang tadi ada kita yang wajib taat kepada pemerintah, tapi mesti ada saluran hukumnya. Ini mesti bisa ditempuh. Lewat apa? Lewat MK. Apabila di MK kita kalah, tadi itu yang saya ajarkan, nggak susah, ya kan? 3 hari LPPOM nggak masalah, tapi ditekan dia pabrik proposal yang masuk tidak boleh kosong.
Mesti syaratnya udah terpenuhi sesuai dengan standar yang kami inginkan. Apa itu? Seluruh materi bahan itu halal, operasional, dan itu berbentuk visual, video, dan berbentuk itu udah ada semua. Kalau tidak terpenuhi, tolak saja. Dan dia nggak bisa melapor. Kalau dia melapor kepada pemerintah, kita MUI juga bisa membantah. Kami belum menerimanya. Syaratnya 3 hari sama kami. Apabila tidak kami jalankan 3 hari, kami kena sanksi. Kan gitu. Tapi karena kami tidak menerima, dari mana letaknya kami disalahkan? Bisa, nggak susah. Nah, begitu juga masalah buruh tadi ya kan. Belum lagi yang lainnya. Bisa disiasatin. Itulah pentingnya fikih ini. Jadi ilmu fikih ini kita tidak kaku cara berpikir. Kita dizolimi, kita bisa berbuat lebih dari itu lagi, iya kan? Nah, itu dia. Tapi dengan syarat kita jangan melanggar hukum. Demon ya demon lah ya. Tapi jangan sampai kita bakar-bakar kayak kemarin di Bandung itu mobil polisi habis dipijak-pijak. Jadi jangan seperti itulah. Santai aja. Ingat, kita punya ormas Islam di Indonesia. Jangan takut. Ormas Islam ini itu kumpulan ulama-ulama. Ya. Jangan ada yang khawatir. Santai saja. Enggak kemana-mana Indonesia ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silakan ada yang lain. Fadal. Ini mengenai zakat, tadi kembali zakat. Kita punya uang jumlahnya kan sudah memenuhi syarat, kita dapat ini. Sebaiknya kita langsung meniatkan berzakat harta langsung, kita buka, harus sedekah aja dulu gitu. Itu, maksudnya langsung kita niatkan apa kan awalnya belum bisa. Jumlah uang itu kan sudah memenuhi syarat gitu. Jadi kita langsung niatkan zakat harta, apa nanti aja kalau anda cukup sedekah aja gitu, berkeluarga sedekah aja gitu. Terus kedua, mengenai tadi masalah MUI saya bisa nggak dijamin semua orang itu bersih gitu? Atau dua, Fatwa MUI kan hanya suatu kayak himbauan, maksudnya kan implementasinya faktanya pun tetap pemerintah gitu. Kalau pada akhirnya juga diabaikan juga gitu. Sama juga MK kan. MK juga seperti dulu kan jadi dia putusan terakhir, itu bukan putusan yang apa yang harus dilaksanakan patuh gitu. Saya kira gitu dulu kan. Itu dia ya. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi masalah zakat kalau sudah sampai haulnya, sudah sampai nisabnya, jangan tunda-tunda lagi. Oke lah, nisab sudah mencukupi, haulnya belum. Tapi kita yakin apabila sampai haul, nggak akan mungkin habis duit kita. Kita harus utamakan zakat dulu, baru sedekah. Zakat dulu, supaya kita jangan sampai terjebak perbuatan yang haram. Dan kemudian harta kita kalau tidak kita keluarkan zakatnya, hati-hati ya. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika alladzina la yu'minuna bil akhirah zayyana lahum a'malun fa hum ya'mahun. Ulaika lahum su'ul 'adzab wa hum bil akhirati humul akhsyarun. Jadi kata Allah, orang yang tidak salat dan orang yang salat dan yang mengeluarkan zakat, orang yang mampu, mereka itu beriman kepada hari akhirat. Barang siapa yang dia kaya tidak berzakat, barang siapa yang tidak salat, Allahumma shalli. Perbuatan buruk, perbuatan maksiat itu indah sama dia. Kemudian ada 2 azab. Orang yang nggak salat dengan yang sanggup, yang berzakat, yang kaya tidak berzakat. Ada 2 azab kata Tuhan. Ini semua ulama tafsir sudah menjelaskannya. Termasuk tafsir Al-Jalalain yang kita kaji di sini. Imam Jalal Al-Mahalli dan Imam Jalal Al-Suyuti mengatakan apa? Azab pertama boleh jadi dia mati dibunuh, kebakaran, bangkrut, atau dia terpenjara, kena KPK dan sebagainya. Kalaupun dia bebas dari ini semua, hatinya terpenjara sampai mati. Hati-hati ya. Orang yang kaya yang nggak mengeluarkan zakat langsung di dunia azabnya. Di akhirat kata Allah lebih parah lagi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu masalah fatwa. Ingat, fatwa ulama secara umum ghairu mulzim, tidak wajib, bukan tidak wajib, artinya tidak ada eksekusi. Tapi kalau lembaga
Tidak, lembaga itu ada 2. Lembaga fatwa itu di Indonesia ini, Pak, harus tahu ya. Dia itu sumber daripada RUU. Sebelum terbentuk RUU itu konsultasinya dengan ulama, terutama ulama ahli fatwa. Itu makanya istimewa ulama itu hampir 1000 ulama per setiap 2 tahun itu ada. Jadi itu semua mengkaji tentang masalah sosial, budaya, politik, ekonomi, apa saja. Udah, baru nanti itu dimasukkan di badan rancangan undang-undang. Apabila disetujui oleh DPR, maka dia jadi undang-undang. Udah. Kemudian lembaga fatwa di Indonesia itu nggak semuanya yang diabaikan pemerintah. Contoh DSN, undang-undang Dewan Syariah itu kan dari MUI. Jadi semua aturan perbankan syariah wajib melalui itu, nggak bisa dilanggar. Pemerintah pun nggak boleh melanggarnya. Ya, itu sudah disahkan. Termasuk undang-undang zakat, itu sudah disahkan 2011. Nah, jadi lembaga MUI itu nggak semuanya. Memang ada fatwa nanti yang memang diabaikan, itu ada fatwa yang bersifat umum. Ya, kemudian termasuk juga umpamanya undang-undang kompilasi hukum Islam, itu kan sumbernya dari MUI, tapi kan dari disahkan oleh pemerintah. Udah gitu pemerintah tidak bisa menolak 100%. Nanti risikonya adalah masyarakat. Contoh masalah perbajakan, masalah BPJS. Kalau MUI sudah mengeluarkan resmi itu haram, masyarakat tidak akan mau mengikutinya. Termasuk juga umpamanya suntik corona, imunisasi corona. Apabila fatwa MUI, silahkan aja abaikan kalau berani. Silahkan kalau berani pemerintah mengabaikan fatwa ulama. Karena ada sekarang ini hoax, tidak boleh rapid test segala macam. Saya itu dikirim, maaf, saya belum sempat, saya nggak mau konfirmasi ke MUI, udah saya bilang itu hoax. Berapa minggu yang lalu, ini keluar hari ini di media massa. Saya itu dikirim itu udah berapa minggu yang lalu dari Kepulauan Riau. Saya bilang langsung hoax, padahal saya belum nanya ini. Biasanya saya tanya dulu ke MUI pusat. Kenapa? Saya udah tahu bacanya itu. Bahasanya lucu itu. Sekretaris MUI pusat melarang rapid test untuk masyarakat. Dari situ udah nampak bahasa anak TK. Langsung saya bilang hoax. Rupanya sekarang keluar betul itu hoax. Jadi itu ya. Jadi jangan bermain-main. Itu bisa kena pidana itu. Dulu kan udah pernah itu kena pidana orang yang berbuat seperti ini juga. Jadi hati-hati, jangan bawa-bawa lembaga untuk mengacaukan masyarakat. Jadi saya kira pemerintah, termasuk tadi yang saya katakan tadi, pajak. Hati-hati, pajak ini mesti didukung ulama. Nggak percaya? Orang lebih tunduk kepada ulama. Kalau ulama bilang pajak haram, hati-hati. Dulu saya sempat pernah mau mengatakan tidak boleh 20% pajak. Saya haramkan pernah waktu muktamar, tapi itu belum sempat digodok. Nggak berhasil digodok. Karena zakat aja 25%. Kenapa? Kenapa pajak sampai 20%? Tinggi sekali itu. Bayangkan itu. Jadi seharusnya jangan terlalu tinggi begitu kan. Jadi fatwa ulama tetap pemerintah nggak bisa mengabaikan karena kita mayoritas Islam. Ya, nah itu dia. Walaupun ada nanti yang diabaikan. Ingat, MUI itu tidak semuanya kita buta memandangnya. Seperti tadi mengatakan apakah MUI bersih? Tidak 100% bersih. Mungkin birokrasinya, iya mungkin ada yang kotor birokrasinya. Tapi di sana ada komisi fatwa. Ingat, sekarang ini kalau ada orang menjual makan MUI itu bersifat politik. Itu hanya ketua-ketuanya saja. Tapi lembaga komisi fatwa tidak pernah berpolitik. Harus tahu. Makanya paling banyak contoh kita katakanlah pengamat-pengamat tingkat nasional itu bodohnya di situ. Maaf ya, saya katakan bodoh. Mereka memaki-maki MUI, kadrun segala macam bodoh karena nggak ngerti. Sekarang komisi fatwa tidak pernah menyentuh politik, tidak pernah berpolitik praktis. Yang berhak kita ikuti itu komisi fatwa, bukan ketua-ketuanya. Ketua itu hanya bersifat politik. Kita katakanlah Pak Din, kita katakan Tengku Zulkarnain itu kan hanya orang-orang bersifat itu, orang-orang yang duduk atas jabatan tertentu saja. Tapi mengeluarkan fatwa bukan mereka. Fatwa mereka nggak sah, paham nggak? Fatwa Pak Din Samsudin nggak sah. Fatwanya Tengku Zulkarnain mau 1000 kali dalam satu hari nggak sah. Tapi kalau sudah komisi fatwa mengeluarkan
fatwa, kesimpulan, dan itu bukan satu orang, itu banyak, dan dia pakai syarat. Sudah, pemerintah meminta fatwa itu ke komisi fatwa, bukan kepada ketua, sekretaris, sekjen dan sebagainya. Anda harus tahu. Ini kan banyak, saya sebut namanya, yang selalu menjelek-jelekan MUI itu, dosen dari UI itu. Dia nggak ngerti. Jadi jangan gara-gara satu orang yang bermasalah semuanya. Jadi semuanya nggak bisa kita jamin kebersihan. Makanya birokrasi itu, pemerintah maupun birokrasi di MUI tidak bisa dijamin 100% bersih. Makanya disinilah pentingnya kita ada audit birokrasi. Kalau di pemerintah BPK, maka di MUI juga begitu. Kalau dia sudah berkaitan dengan keuangan negara dan pemerintah juga memberikan bantuan kepada MUI, maka pemerintah harus hadir di sana, harus diaudit, begitu ya. Tapi sekali lagi, di MUI itu nggak ada gaji, paling-paling itu uang operasional bayar listrik, gedungnya itu bayar listrik, pegawai kan wajib, pegawai kan bukan ulama, pegawai MUI itu kan bukan ulama, mereka masa nggak digaji? Ulama yang murni datang ke sana nggak ada gajinya, paling-paling mereka dikasih operasional, datang kasih ongkos, kadang-kadang pun nggak dikasih, itu tertentu saja. Untuk waktu tertentu saja dikasih mereka. Tapi yang intinya nggak ada gaji di MUI. Itu orang-orang ikhlas semua. Jadi kalau ada yang bermain di situ, itu lain cerita. Itu kasuistik, personal. Tapi jangan bawa-bawa MUI. Itu saja ya. Oke, ada yang lain? Ustaz, Ustaz. Level ulama sama orang soleh sama nggak? Apa termasuk ulama itu orang soleh, Ustaz? Saya kira udah seringnya saya jabarkan ya. Apa ulama, apa orang soleh. Jadi orang-orang saleh ya termasuk ulama, tapi setiap orang saleh belum tentu ulama, ya. Panjang sekali kalau kita ceritakan. Ya orang saleh siapa saja berbuat kebaikan. Kemudian saya menjawab tadi pertanyaan satu lagi, apakah pakar hukum termasuk fakih ahli fikih? Ya enggak. Orang mereka ahli hukum ya. Itulah dikatakan mereka ahli hukum al-qanunul wad'i. Mereka pakar hukum tentang keduniaan. Tapi kalau sudah ulama, dia dua-dua. Ulama ahli fikih ya, tapi bukan ulama semua. Yang fakih itu dia dua-dua. Qanun wad'i dia pasti dia mau tidak mau dia harus nimbrung ke dalamnya. Kalau dia nggak tahu, dia harus wajib cari tahu. Kalau nggak, berarti dia nggak bisa duduk di fatwa. Dan dia apalagi mufti, seorang mufti. Meskipun dia belum tahu tentang undang-undang budaya, undang-undang pemerintahan, undang-undang politik, undang-undang sosial, seni dan sebagainya, dia wajib nimbrung untuk mengetahui secara dalam. Baru dia keluar fatwa. Itu kewajiban daripada mufti. Begitu juga komisi fatwa. Jadi kalau orang yang pakar hukum ekonomi, pakar hukum sosial, itu dia intelektual, mutsaqqaf. Dia intelektual, tapi dia bukan ulama. Dia ulama secara lugatan, secara bahasa, tapi bukan faqih. Tapi kalau ulama faqih itu ada yang dia mengerti tentang hukum syariah dan undang-undang dunia juga. Jadi qanun syar'i dan al-qanunul wad'i. Dua ya. Qanun syar'i dan qanun al-wad'i atau undang-undang dunia. Itu saja ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id alaina fitnatan minad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.